Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama kali, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah memberi kita beribu-ribu kenikmatan, baik nikmat iman serta Islam, dan ditambah lagi nikmat sehat walafiat. Hingga pada hari ini, saya bisa menceritakan kembali suatu kisah tentang karomah Sayyidah Fatimah Az-Zahra, yang jarang kita ketahui. Sholawat dan salam, terlimpahkan ke Nabi kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sudah membawa kita dari masa jahiliyah, ke yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ini. Dan juga kepada keluarganya, sahabat, dan seluruh pengikutnya dan ke kita semuanya sampai yaumil akhir. Sayyidah Fatimah Az-Zahra, yang kita kenal adalah salah satu putri Nabi Muhammad SAW dari istri pertamanya, Sayyidah Khadijah. Selain dikenal sebagai wanita yang cerdas, Sayyidah Fatimah juga meniru keteladanan ayahnya dalam banyak hal. Maka tidak heran jika Rasulullah sangat menyayanginya. Apalagi setelah ibunda Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijah wafat. Sosoknya selalu menjadi panutan bagi wanita muslimah dari dulu hingga sekarang. Kisah hidupnya, baik saat bersama Nabi Muhammad SAW maupun saat menjadi istri Sayyidina Ali, patut untuk diikuti. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa Sayyidah Fatimah adalah salah satu dari 4 pemimpin ahli surga bagi wanita, selain Maryam, Khadijah dan Aisyah. Banyak kisah hidup Sayyidah Fatimah yang penuh dengan contoh inspirasi. Hal ini karena ia belajar langsung dari 2 tokoh Islam utama, yaitu ayahnya, Nabi Muhammad dan suaminya, Khalifah keempat, Sayyidina Ali. Dengan mengikuti 2 orang mulia ditambah ibunya, maka sifat, karakter dan perilaku Sayyidah Fatimah sangat islami. Seperti yang kami kutip dari kitab Sirah Sayyidah Fatimah, Kitab Abdulul fi Sirah Kitab Al-Batul Sarah. Kisah ini akan menjelaskan secara singkat tentang karomah Sayyidah Fatimah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah pasti masuk surga tanpa siksa api neraka. Sayyidah Fatimah pasti masuk surga tanpa siksa api neraka. Namun ternyata karomah itu sudah pernah dialaminya saat berada di dunia, yaitu ia tidak merasakan panasnya api. Karomah itu diketahui pada suatu hari ketika Sayyidah Aisyah datang ke rumah Sayyidah Fatimah. Setelah sampai di rumahnya, ia melihat Sayyidah Fatimah mengaduk bubur yang dicampur dengan gandum, susu dan daging dalam periuk dengan jarinya. Menyaksikan kejadian itu, Sayyidah Aisyah sempat kaget, karena periuk itu sudah menyala-nyala. Kemudian Sayyidah Aisyah keluar menemui ayahnya Abu Bakar, dan berkata, "Wahai ayah, aku melihat hal yang menakjubkan dari Fatimah. Aku melihat dia sedang memasak menggunakan periuk, dan periuk itu berada di atas api yang menyala-nyala. Tetapi ia mengaduk-aduk apa yang ada di dalam periuk itu dengan tangannya." Mendengar kesaksian anaknya Sayyidina Abu Bakar kemudian berkata, "Wahai Aisyah putriku, sembunyikanlah apa yang kamu tahu sebelumnya, karena ini adalah masalah besar." Tidak lama setelah kejadian ini sampai kepada Rasulullah. Beliau kemudian naik ke mimbar dan kemudian beliau memuji Allah dan bersabda, "Sesungguhnya, manusia menganggap besar dan agung apa yang mereka bicarakan tentang kejadian periuk dan api. Demi Dia, Allah, yang mengutus saya dengan risalah dan memilih saya dengan nubuwah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan api atas daging tubuh Fatimah, darahnya, rambutnya, uratnya dan tulangnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menjaga keturunannya dan pengikutnya serta kekasihnya dari api neraka." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya di antara keturunan Fatimah ada api, matahari, bulan, bintang-bintang dan gunung-gunung taat kepadanya." Cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam putrinya tidak ada duanya. Ini terbukti ketika Nabi Muhammad hendak wafat. Beliau berbisik kepada Sayyidah Fatimah bahwa setelah Nabi Muhammad wafat, tidak lama lagi akan ada anggota keluarga yang paling dia sayangi setelah kepergiannya. Dan itu adalah dirinya. Mendengar kabar itu,
Sayyidah Fatimah yang sebelumnya sedih ditinggal ayahnya, langsung berubah bahagia. Karena tak lama lagi dia akan menyusulnya. Di kesempatan lain, Aisyah meriwayatkan, saya belum pernah melihat orang yang lebih dicintai oleh Nabi Muhammad SAW seperti Fatimah, jika Fatimah datang ke rumah Rasulullah. Jika Fatimah datang ke Rasulullah ketika beliau sedang tidur, kemudian beliau bangun dan langsung menyapanya, Rasulullah langsung mempersilakannya ke tempat duduk dan Rasulullah mencium tangan Sayyidah Fatimah putri tercinta. Semoga dengan mengetahui sedikit kisah Sayyidah Fatimah, akan menambah rasa cinta kita padanya dan berkat kecintaan kita pada Sayyidah Fatimah, semoga kita didekatkan dengan Nabi Muhammad SAW. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.